Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwi Destri dari kelas KKM 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi organ reproduksi manusia. Untuk yang pertama, ada organ reproduksi eksternal wanita, di mana ada bagiannya yaitu ada mons pubis, di mana dia merupakan kelenjar yang mengelilingi tulang pubis dan dia mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon dan meningkatkan daya tarik seksual. Kemudian ada prepusium klitoris, di mana dia terletak di antara labia minora dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian medial dan lateral. Untuk bagian lateral, dia menyambung dengan klitoris bagian atas dan membentuk prepusium. Kemudian untuk bagian medial, dia menyambung dengan klitoris bagian bawah dan membentuk frenulum. Kemudian ada klitoris, dia merupakan organ pendek yang berbentuk silinder dan erektil. Kemudian di ujung klitoris ada yang disebut sebagai glans. Nah, glans ini dia lebih sensitif daripada badan klitoris. Kemudian apabila seorang wanita itu merasa terangsang, maka untuk glans dan badan klitoris dia akan membesar. Kemudian ada lubang uretra, di mana lubang uretra ini dia menghubungkan antara kandung kemih dengan lingkungan luar tubuh dan dia berfungsi untuk mengeluarkan sistem ekskresi maupun sistem seksual. Kemudian ada labia minora. Nah, labia minora ini terletak di antara dua labia mayora. Kemudian karena kandungan pembuluh darah yang sangat banyak di labia minora, maka apabila ada stimulus baik maupun stimulus emosional, maka labia minora ini akan membengkak. Kemudian ada labia mayora, di mana dia mempunyai glandula sebasea yang melindungi organ reproduksi bagian dalam. Kemudian ada vestibulum, di mana vestibulum ini berbentuk lonjong atau seperti perahu, dan karena vestibulum ini karena permukaan vestibulum ini sangat tipis, maka dia mudah terkena infeksi. Kemudian lanjut ada hymen. Nah, hymen ini ada berbagai variasi bentuk dan juga ukuran. Ada juga yang sebesar ujung jarum saja, ada juga yang bisa dilewati oleh 2 jari orang dewasa. Nah, untuk bentuk hymen sendiri ini, dia tidak bisa menjadi tolak ukur apakah seorang wanita sudah pernah mengalami hubungan seksual ataupun belum. Nah, ada vagina. Vagina ini merupakan tempat persalinan, keluarnya darah dan jalan masuknya sperma. Kemudian ada anus. Nah, anus ini yang menghubungkan antara rektum dengan lingkungan luar tubuh, dan dari anus inilah tinja dikeluarkan. Kemudian lanjut di organ reproduksi internal wanita, di mana di sini ada tuba fallopi. Nah, untuk tuba fallopi ini merupakan tempat persiapan dan pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, ada juga ovarium. Umumnya seorang wanita mempunyai 2 ovarium, yaitu kanan dan kiri. Di ovarium inilah telur dimatangkan, kemudian dikeluarkan apabila sudah matang. Kemudian ada rahim atau yang disebut sebagai uterus. Nah, di rahim inilah tempat penempelan telur yang sudah matang yang akan nantinya menjadi janin. Kemudian ada folikel ovarium, di mana dia berisi cairan oosit matang yang nantinya akan menjadi telur. Lanjut ada leher rahim atau yang disebut sebagai serviks. Nah, serviks ini yang menghubungkan antara vagina dan juga rahim, dan dia memfasilitasi jalannya sperma. Dia juga melindungi rahim dari infeksi dan lainnya. Kemudian ada vagina. Nah, vagina sendiri ini dia tempat persalinan janin, tempat keluarnya darah, tempat masuknya sperma, dan lain sebagainya. Kemudian ada vulva. Nah, vulva ini merupakan pelindung dari organ reproduksi bagian dalam wanita. Lanjut yang ketiga, ada organ reproduksi eksternal laki-laki. Nah, di mana ada testis, di mana testis ini yang memproduksi sperma dan juga hormon testosteron pada laki-laki. Kemudian ada penis. Nah, penis inilah yang nantinya akan mengeluarkan air semen dan mani, dan juga di ujungnya akan terdapat saraf-saraf sebagai titik rangsangan. Kemudian ada juga skortum. Nah, skortum ini yang mengatur suhu untuk memproduksi sperma dengan baik. Lanjut ada organ reproduksi internal laki-laki. Yang pertama ada kandung kemih, di mana kandung kemih ini dia merupakan tempat penyimpanan urin sebagai hasil penyaringan dari ginjal. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens ini yang mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Kemudian ada juga vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis inilah yang
membuat air mani menjadi lengket sehingga dia bisa menempel di organ reproduksi wanita dan mempunyai kesempatan besar untuk membuahi sel telur. Kemudian ada kelenjar prostat, di mana dia yang mengeluarkan cairan untuk melindungi dan menutrisi sperma yang dikeluarkan. Kemudian ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini dia akan mengeluarkan cairan di mana untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang masih tersisa di dalam uretra. Kemudian ada uretra itu sendiri, di mana uretra ini dia merupakan tempat keluarnya urin dan juga sperma. Lanjut ada epididymis, di mana dia yang menyimpan dan mengangkut sperma yang diproduksi oleh testis. Kemudian ada penampang melintang epididymis. Nah, penampang melintang epididymis ini dia berfungsi untuk mematangkan sperma sehingga dia bisa membuahi sel telur.